Halo guys, balik lagi bersama saya Gazi Muhammad Azhar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja sih yang ada di Monumen Pancasila Sakti itu. Jadi sekarang saya sedang berada di Monumen Pancasila Sakti. Jadi untuk masuk ke Monumen Pancasila Sakti ini cukup membayar Rp5.000. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap. Sebelah utara adalah Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah. Dan karcis Rp3.000. Baik, setelah itu parkiran motor ada di sebelah kiri jalan saya ini. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban Gerakan 30 September 1965 atau yang sering disebut dengan G30 SPKI. Di kawasan kebun kosong ini terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Sumur tua itu berdiameter 75 cm. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar di atas prakarsa Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto. Dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila. Penyiksaan ini berada persis di samping sumur maut. Di dalam bangunan ini terdapat bagian khusus di dalam beranda yang digunakan sebagai tempat penyiksaan beberapa pahlawan revolusi sebelum dieksekusi mati. Angkat lubang sumur maut terdapat prasasti yang bertuliskan cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun.
Nah, pada saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI dijadikan sebagai tempat meeting-meeting atau sebagai tempat pos komandonya mereka. Sebelumnya rumah ini milik seorang masyarakat biasa yaitu bernama Bapak Haji Sueb. Pada waktu itu Bapak Haji Sueb diusir oleh pemberontakan G30 SPKI dan rumahnya dijadikan sebagai pos komando oleh anggota G30 SPKI. Tidak jauh dari rumah pos komando terdapat rumah dapur umum. Rumah ini merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI waktu itu sebagai bangunan yang dipakai guna memasak bahan pangan untuk kegiatan G30 SPKI berlangsung di lokasi kejadian. Sebelum itu, rumah ini adalah milik seorang janda bernama Ibu Amroh. Demikian juga seperti Bapak Haji Sueb, Ibu Amroh juga diusir oleh pemberontakan G30 SPKI dari rumah ini, dan kemudian beliau kaget melihat rumahnya dalam situasi yang berantakan. Rupanya pada waktu itu rumahnya dijadikan sebagai dapur umum oleh pemberontakan G30 SPKI. Rumah ini memang seperti ini bentuknya dari dulu hingga sekarang, hanya ada perbaikan-perbaikan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Muhammad Azhar dan rekan-rekan saya yang bernama Dafa Ali Pratama dan Awal Ramadan. Di sini saya berada di Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Yang sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia. Sebelah utara adalah Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan
sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede, dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah. Di belakang saya ini ada Monumen Paseban. Untuk selengkapnya ikuti saya terus.
Jadi di sini ini dengan kakak siapa? Jadi di sini yang buat kakak bikin tertarik buat mengunjungi Pancasila Sakti ini apa? Ini tempat bersejarah ya, terus kita tuh pengen tahu tempatnya secara langsung kayak apa. Selain itu kan pernah nonton juga di TV, oh peristiwanya kayak gini gitu. Terus kita mengunjungi secara langsung jadi tahu. Apa sih yang menurut kakak itu membuat Monumen Pancasila Sakti ini menjadi tempat wisata yang menarik? Kalau menurut aku sih karena kan namanya juga tempat sejarah ya, jadi kita tuh tahu perjuangan para pahlawan kita dulu tuh gimana gitu, jadi kita bisa ngerasain langsung di tempat ini. Kesan pertama kali kakak ke Monumen Pancasila Sakti ini apa? Kesannya kayak kita mungkin bisa ngerasain ya kesan peristiwa itu, kita bisa merasakan seperti apa dulu kejadiannya, melihat tempat kejadian kita bisa tahu. Ada nggak sih yang pengalaman yang berkesan selama berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti ini? Kesannya mungkin kayak untuk bangunannya kerasa kayak orde zaman dulu, jadi ngerasain banget vibes zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Itu aja sih. Oke, aja kayak udah mau diwawancarain. Jadi ya makasih lah. Tugas kampus ya? Iya, Ya semangat. makasih Kak. Iya.